Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai bangsa yang disebut dengan bangsa Kaldea, atau dalam bahasa lain disebut dengan bangsa Babilonia baru. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarah mengenai peradaban kuno di zaman yang telah lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Tampilnya suku bangsa Kaldea mengangkat kembali keperkasaan Babilonia yang dulu pernah berjaya. Raja bangsa Kaldea yang terkenal adalah Nebukadnezar yang pertama, di mana ia membangun kembali kota Babylon, menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota, sehingga disebut dengan nama Babilonia baru. Ada dua hal yang menarik di kota Babilonia, yaitu yang pertama adalah Menara Babel, kemudian yang kedua adalah Taman Gantung, di mana Menara Babel memiliki ketinggian mencapai 90 meter dan berfungsi sebagai keindahan kota serta mercusuar bagi para pedagang di sekitarnya yang akan menuju ke kota Babilonia. Hal kedua yang menarik adalah pembuatan taman gantung yang dipersembahkan untuk istrinya Raja Nebukadnezar. Taman itu dibangun di atas bukit buatan yang tingginya mencapai 107 meter dan bentuknya merupakan bentuk podium bertingkat yang ditanami pohon, rumput, dan bunga-bungaan. Dan ada air terjun buatan berasal dari air sungai Efrat yang dialirkan ke puncak bukit, lalu mengalir melalui saluran buatan. Dan jika dilihat dari kejauhan, seolah-olah taman itu menggantung dan merupakan suatu pemandangan yang sangat menakjubkan. Di bidang pengetahuan, bangsa Kaldea telah mengembangkan astronomi dan astrologi, di mana mereka percaya bahwa masa depan dapat diketahui dengan mempelajari bintang-bintang. Selain meramal nasib seseorang, juga ramalan tentang gerhana, di mana mereka membagi minggu dalam 7 hari dan 1 hari ke dalam 12 jam ganda, di mana setengah hari merupakan waktu siang dan setengah hari lagi merupakan waktu malam. Dan mereka menghitung lewatnya waktu dengan jam air. Dan kemudian ada juga yang kita ketahui, yaitu jam matahari. Sebuah catatan penting mengenai Nebukadnezar adalah peristiwa penaklukan kerajaan Yudea yang ada di Palestina. Ibu kota Yerusalem direbutnya dan kemah Raja Sulaiman dibakar dan menjarah tanah Yudea. Dan ketika itu bangsa Israel termasuk para pemimpinnya diangkut ke negerinya dan dijadikan budak dan tawanan. Peristiwa itu disebut masa pembuangan Babylon dari tahun 586 hingga tahun 550 sebelum Masehi, yang sangat membekas bagi bangsa Israel. Nah, sesudah Nebukadnezar meninggal dunia tak lama, yaitu pada tahun 539 Masehi, Babilonia baru ditaklukkan oleh bangsa Persia. Nah, kemudian dari sudut pandang yang lain, saat bangsa Kaldea menguasai Mesopotamia, mereka membangun kembali kerajaan Babilonia dengan nama Babylon baru. Bangsa Kaldea mengalami puncak kejayaan di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar I, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Nebukadnezar yang Agung. Puncak kejayaan Babilonia baru ini berlangsung kurang lebih antara tahun 604 sampai 561 sebelum Masehi. Kekuasaan Babilonia baru ini mencakup seluruh wilayah Mesopotamia, termasuk wilayah Mesopotamia bagian utara yang merupakan wilayah kekuasaan Asyur. Nah, Nebukadnezar
yang pertama ini terkenal karena memimpin ekspedisi militer Babilonia baru ke berbagai wilayah, termasuk diantaranya adalah Suria dan Poenikia, serta memaksa kota Damaskus, kota Tirus, dan kota Sidon tunduk di bawah kekuasaannya. Nah, Nebukadnezar yang pertama ini juga pernah terlibat perang melawan Mesir pada tahun 601 sebelum Masehi. Nah, pasca peperangan tersebut, Nebukadnezar fokus mempertahankan wilayah-wilayah kekuasaannya dan mulai berbagai proyek pembangunan di Babilonia baru. Di bawah kepemimpinannya, Babilonia baru menjadi kota yang megah dengan luas mencapai 3 mil persegi. Kemudian saat Nebukadnezar Agung ini berhasil menaklukkan Yerusalem, namun pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia baru terpaksa tunduk dan takluk kepada Raja Cyrus yang merupakan raja daripada kerajaan Persia. Nah, seiring dengan runtuhnya kerajaan Babilonia baru, sehingga ketika itu orang-orang Yahudi ingin kembali ke tempat asal mereka. Dan berikut ini adalah hasil budaya daripada bangsa Kaldea. Hasil kebudayaan bangsa Kaldea antara lain berupa yang pertama, pembuatan jembatan yang menghubungkan lalu lintas antar kota di Babilonia. Kemudian yang kedua, pembuatan taman gantung, yaitu pertamanan yang dibuat di atas bukit buatan. Kemudian yang ketiga adalah pembagian Katulistiwa menjadi 360 derajat. Kemudian yang keempat, untuk keindahan kota dan sebagai mercusuar bagi para pendatang yang menuju kota Babilonia, maka ketika itu didirikan yang namanya Menara Babilonia, atau yang biasa dikenal dengan nama Menara Babel. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Kaldea yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita semua, sehingga kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang telah lalu, dan kita juga dapat mengambil pelajaran daripada sejarah-sejarah yang telah lalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم